satu keluarga jual seluruh hartanya dan apartemen besar. Tapi saat pindah, mereka sadar gedungnya miring. Karena saat anak mereka taruh kelereng, kelereng itu menggelinding ke balkon bak kuda liar. Seketika Lao Bai sadar ada masalah besar. Untuk memastikan dugaannya, ia menaruh kelereng di lantai. Namun kali ini kelerengnya berhenti stabil. Istrinya mengira ia terlalu khawatir, jadi Lao Bai tak ambil pusing. Siapa sangka, malam itu hal mengerikan terjadi. Hujan deras turun dan dinding gedung mulai retak. Detik berikutnya, seluruh gedung turun 5 cm. Namun para penghuni sedang tertidur lelap. Para penghuni sama sekali tidak menyadari fenomena mengerikan ini. Baru keesokan paginya setelah bangun tidur, mereka menemukan kaca-kaca ternyata sudah retak. Pada saat yang sama, Lao Bai yang bersiap berangkat kerja juga merasakan ada yang aneh, yaitu permukaan jalan yang tadinya halus dan rata. Tiba-tiba muncul retakan yang dalam tanpa sebab. Hal ini membuatnya buru-buru melaporkan kejadian tersebut ke pihak pengelola, meminta mereka segera memperbaiki jalan itu. Namun karena gedung ini adalah proyek baru, demi bisa segera menjual unit-unitnya, pihak pengelola terus-menerus menunda perbaikan. Namun seiring berjalannya waktu, hari itu kejadian mengerikan benar-benar terjadi. Pagi-pagi sekali, Lao Bai terbangun karena suara keras yang mengguncang. Ketika ia berjalan ke jendela untuk melihat, ia langsung tertegun. Jalan di bawah apartemennya tampak retak besar-besar akibat getaran, dan semua orang panik berlarian menyelamatkan diri. Belum sempat ia bereaksi, seluruh gedung mulai berguncang hebat, dan langit-langit di atas kepalanya mulai runtuh. Awalnya Lao Bai mengira itu adalah gempa bumi, namun tak disangka, rumah yang ia cicil selama 30 tahun itu. Tiba-tiba, gedung itu jatuh bebas. Sekejap, seluruh gedung masuk ke lubang dalam. Usai suara gesekan keras, gedung berhenti mendadak, tersangkut di tengah lubang. Saat itu, istri Lao Bai pulang pasar. Melihat rumah barunya lenyap, ia sangat terpukul. Namun, ia bukan cemas soal rumah, melainkan suami dan anaknya di dalam. Saat sadar, Lao Bai teringat putranya. Namun saat membuka pintu, kamarnya kosong. Saat ia bingung, tiba-tiba sebuah mobil kecil jatuh menabrak ruang tamu mereka. Lao Bai melihat rekannya ada di dalam dan segera bergegas menolong. Namun ia malah merusak gagang pintunya. Karena Lao Bai sangat ceroboh, rekannya yang ketakutan pun berusaha keluar sendiri. Tapi di detik berikutnya, saat itu, mobil kecil itu mulai mundur, membuat rekan di dalamnya panik. Ketika dia pasrah, gedung kembali ambruk hingga mobil terjepit di tepi lubang, dan dia selamat secara ajaib. Lao Bai pun segera menarik rekannya keluar dari jendela. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam. Lao Bai segera naik ke atas dan baru menyadari itu adalah tetangga yang terjatuh. Agar lebih kuat, ketiganya mencari korban selamat lainnya lalu pergi ke atap untuk mencoba menelepon. Namun mereka tertegun karena sudah tidak ada sinyal lagi di kedalaman ini. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa berteriak minta tolong. Meski berteriak sekuat tenaga, semua sia-sia. Di kedalaman ratusan meter bawah tanah, mustahil ada yang mendengar. Keluarga korban pun cemas, sementara tim penyelamat segera mencoba turun memakai tali. Namun, saat baru melangkah, tepian lubang runtuh dan nyaris menjatuhkan mereka. Sadar cara ini gagal, mereka naik kembali lalu menurunkan drone untuk mencari jalan. Namun mereka terlalu meremehkan kedalaman lubang ini. Terlihat, begitu drone baru saja turun sebentar, sinyalnya langsung hilang total, lalu tak terkendali dan jatuh ke bawah, langsung terhempas di atap gedung. Melihat kejadian ini, para penyintas pun langsung sangat bersemangat, karena itu berarti polisi sudah mulai melakukan penyelamatan. Maka mereka pun berteriak minta tolong ke arah drone tersebut. Namun belum selesai mereka berteriak, gedung itu kembali mengalami penurunan, dan guncangan yang tiba-tiba membuat beberapa orang kehilangan keseimbangan. Untuk menghindari terjatuh ke jurang yang dalam, mereka hanya bisa berpegangan erat pada benda-benda di sekitar mereka. Namun rekan kerja Lao Bai tidak seberuntung itu, karena seluruh gedung mulai miring, dia yang tidak sempat berpegangan langsung terguling ke tepi gedung. Saat itu, tetangga baiknya berusaha menolong, tapi tangannya tak sampai. Tiba-tiba, dia melihat gulungan kabel di atas, lalu sekuat tenaga merangkak ke sana. Begitu meraih kabel, dia segera melemparkannya ke temannya. Semua orang bekerja sama menarik rekan itu naik. Namun tak diduga, kabel itu sudah lapuk dan langsung putus tak kuat menahan beban. Untung saja di saat kritis, mereka segera memegang erat kaki Lao Bai dan berhasil menyelamatkannya. Saat itu, drone di samping mereka mendapat sinyal, lalu terbang kembali ke pangkalan. Begitu data gambar terkirim, tim penyelamat sadar ada korban terjebak di bawah. Kini, cara menyelamatkan mereka jadi masalah utama, apalagi hujan akan turun yang menyulitkan evakuasi. Akhirnya, tim memutuskan mengirim suplai dan telepon satelit menggunakan drone kepada mereka di lubang itu. Akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Namun, saat Lao Bai bicara dengan istrinya, ia mendapat kabar mengejutkan. Istrinya tidak membawa anak mereka belanja pagi itu. Berarti anak mereka juga terjebak di lubang besar itu. Karena anaknya tidur di tenda semalam dan melihat kamarnya ambruk, Lao Bai sadar putranya pasti jatuh ke dasar lubang. Ia belum tahu apakah anaknya masih hidup atau sudah meninggal. Sebagai ayah, ia harus turun mencari anaknya. Ia menuruni tali ke dasar lift. Saat mencoba membuka pintu, gedung kembali runtuh. Batu besar menimpa kaki Lao Bai, namun ia tak peduli rasa sakitnya. Ia hanya memikirkan anaknya yang pasti sedang mencarinya. Sementara itu, sang anak terus memanggil ayahnya dan terpaksa merangkak ke saluran pembuangan demi bertahan hidup. Baru saja ia merangkak masuk, batu besar runtuh menutup saluran itu.
Sementara itu, Laobai tak sadar anaknya terjebak. Ia terus mencari di tengah genangan air ke segala arah, namun tetap tak menemukan petunjuk apapun. Cemas, ia memanggil anaknya dan sang anak langsung menyahut. Laobai sadar anaknya terjebak di saluran. Ia segera membongkar timbunan batu dan tanah hingga akhirnya mereka bertemu. Ayah dan anak itu berpelukan erat. Setelah menenangkan anaknya, Laobai sadar mereka harus pergi karena bangunan di atas bisa runtuh menimpa mereka. Jika ingin selamat, mereka harus kembali ke lantai atas. Memikirkan hal itu Laobai, ia pun segera menggendong anaknya dan merangkak naik ke atas. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari garasi tanpa cedera sedikit pun. Karena bangunan sudah rusak parah, ia berpegangan erat pada pipa pembuangan sambil terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Laobai, para penyintas akhirnya tahu posisinya dan berhasil menyelamatkan ayah dan anak itu. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat keras dari arah atas kepala mereka. Gedung di sebelah ambruk karena fondasi yang tidak stabil akibat hujan deras, namun untungnya lantai gedung itu tersangkut sehingga tidak langsung jatuh. Masalah mendesaknya adalah lubang besar itu kini sudah seperti danau raksasa. Air hujan naik dengan sangat cepat hingga melewati lutut mereka. Jika terus begini, mereka pasti akan tenggelam hidup-hidup. Saat semua orang sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah botol air muncul di depan mata. Melihat pemandangan itu, seorang gadis langsung terpikirkan sebuah cara untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan botol untuk rakit sederhana. Namun saat sibuk, mereka tertegun melihat tong plastik besar mengapung mendekat. Seketika muncul harapan hidup. Sadar berpacu dengan maut, wanita dan anak-anak diminta masuk duluan. Setelah semua di dalam, Pak Wang yang terakhir justru mengalah, sebab seseorang harus tetap di luar untuk menutup tong tersebut. Ia pun memberi harapan pada anaknya dan orang lain. Tanpa kata, ia segera menutup rapat tong itu. Tak peduli teriakan orang di dalamnya. Ia mendekap tutup tong, menghabiskan saat terakhir bersama putranya. Tiba-tiba, air tanah menerobos pipa dan membanjiri lubang. Pak Wang tak mampu bertahan lalu tenggelam. Namun, bahaya belum usai. Bangunan di atas runtuh menimpa tong hingga jatuh ke dasar. Untungnya, tong itu terangkat berkat daya apungnya. Belum sempat lega, tong air kembali terhalang kabel listrik. Perjalanan naik terhenti, sehingga mereka membenturkan tong itu dengan keras agar terlepas. Cara ini efektif. Akhirnya tong air berhasil lepas dan mengapung ke atas. Namun kejadian tak terduga terjadi. Karena melaju terlalu cepat, tong itu menabrak pipa baja dan langsung tertusuk dan bocor. Air deras masuk ke lubang tong yang terjepit pipa baja. Demi bertahan hidup, semua orang bahu-membahu mendorong pipa. Namun tetap tidak bergeming. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di atas. Ternyata Pak Wang datang membantu. Berkat kerjasama dalam dan luar, tong air terlepas meski semburan kuat langsung masuk ke dalamnya. Semua refleks menahan, tapi sia-sia. Di tengah krisis, pemuda yang panik memukul lubang pecah itu. Ternyata, pukulannya justru menutup lubang dengan rapat. Pak Wang ingin membawa ember air ke atas, tapi daya apungnya terlalu kuat hingga ia tertinggal. Saat mengira akan tenggelam, kakinya terlilit kabel pada ember. Lalu ia ditarik naik dengan cepat. Tak lama, semua selamat sampai ke permukaan meski ketakutan. Namun masalah belum usai. Ember yang terguncang hebat ini, ember itu pun jebol, lubang besar muncul dan air masuk dengan cepat. Dalam sekejap, air sudah setinggi pinggang. Demi melindungi anaknya, Pak Bai mengangkat putranya tinggi-tinggi. Tiba-tiba tutup ember dibuka oleh Pak Wang yang selamat. Kejadian ini terlihat tim penyelamat, sehingga mereka segera mengevakuasi. Saat ember perlahan diangkat, akhirnya semua orang berhasil selamat dari maut. Mereka saling berpelukan erat, mensyukuri hidup. Film pun berakhir.